Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Purwitasari dari kelas 6B Review Jurnal Internasional Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal internasional. Yang pertama, Algebraic Procedure and Creative Thinking, yang ditulis oleh Michael Tabach dan Alex Friedlander. Pada tahun 2016, jurnal ini adalah jurnal Springer yang memiliki tujuan untuk mengeksplorasi potensi tugas-tugas singkat yang berkaitan dengan prosedur aljabar untuk mendapatkan dan kemungkinan mendorong pemikiran kreatif. Sampel yang digunakan 56 siswa kelas 9. Teori penting pada jurnal ini adalah Friedlander dan Arshafi 2012 mengusulkan pendekatan konseptual yang membutuhkan adopsi beberapa keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong pemahaman konseptual dari manipulasi simbolik. Daftar proses kognitif mereka menggemakan proses yang sering diselidiki dalam konteks pemecahan masalah dan pemikiran matematis kreatif. Selain dari pekerjaan prosedural, tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi melibatkan siswa sebagai desainer terlibat dalam pemikiran matematika kreatif dalam konteks ekspresi aljabar yang setara. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik analisis data, teknik pengumpulan data menggunakan 3 jenis, yaitu tes kemampuan berpikir kreatif, angket, dan pedoman wawancara. Indikator penelitian ini adalah yang pertama, berapa tingkat orisinalitas siswa dalam membangun ekspresi yang setara dengan batang tertentu, yaitu memberikan jawaban yang benar dalam konteks tes yang mereka rancang. Kedua, bagaimana tingkat kesadaran siswa tentang potensi kesalahan dan kesalahpahaman sehubung dengan prosedur aljabar, seperti yang diekspresikan dan membangun ekspresi yang tidak setara dengan batang tertentu, yaitu dalam membuat pengalihan perhatian yang masuk akal dalam konteks tes yang mereka rancang. Yang ketiga, bagaimana tingkat pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi ekspresi ekuivalen dan non-ekuivalen. Yang keempat, bisakah mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan siswa terkait dengan ekspresi setara, orisinalitasnya dalam membangun contoh ekspresi setara, dan kesadaran potensi kesalahan terkait dengan kesetaraan ekspresi. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah menunjukkan bahwa siswa dapat terlibat dalam jenis tugas non-rutin dan menyelesaikan dengan cara yang memuaskan dalam jenis tugas non-rutin ini. Sekitar 2/3 dari siswa yang berpartisipasi mampu menampilkan orisinalitas tingkat menengah atau tinggi dalam konstruksi ekspresi setara siswa. Kesimpulannya, buat kuis adalah kegiatan yang memungkinkan sebagian besar siswa yang berpartisipasi untuk menunjukkan di satu sisi orisinalitas dalam menciptakan ekspresi yang setara dan kesadaran akan kesalahan umum di sisi lain. Multiple choice kuesioner digunakan sebagai indikator pengetahuan siswa dan memungkinkan kami untuk mencari kemungkinan hubungan antara tingkat pengetahuan, orisinalitas, dan kesadaran kesalahan yang berkaitan dengan ekspresi yang setara. Kami mencatat bahwa jenis ekspresi
baik ekuivalen maupun non-ekuivalen yang diberikan oleh siswa, mungkin memiliki beberapa implikasi pedagogis baik dalam pengajaran prosedur aljabar dan dalam upaya kami mempromosikan pemikiran kreatif dalam kegiatan sekolah sehari-hari. GAP dalam artikel ini tidak tercantum. Saran dari pembaca, seharusnya peneliti menambahkan GAP pada artikel. Kedua, Individual and Group Mathematical Creativity Monkos High School Student, yang ditulis oleh Osnat Molat, Esther S. Levinson, Sigel Levy pada tahun 2020. Jurnal ini adalah jurnal Springer yang bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kreativitas matematika pos siswa sekolah menengah bekerja sebagai individu untuk mereka yang bekerja dalam kelompok kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 siswa SMA. Teori penting. Salah satu cara memunculkan kreativitas matematika di kelas adalah dengan melibatkan siswa dengan masalah matematika terbuka. Masalah terbuka tidak memiliki satu jawaban pasti melainkan berbagai solusi. Silver 1997. Dengan kata lain, ada lebih dari satu jawaban akhir yang benar serta beberapa kemungkinan jalur solusi. Masalah-masalah ini juga dapat dianggap sebagai tugas produksi yang berbeda, tugas yang mengarah pada kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas. Produk kreatif adalah solusi dari suatu masalah atau ide yang sering dianggap novel atau orisinal. Beberapa pendidik matematika mengacu pada kreativitas baik dari segi proses maupun produk. Misalnya, Lil Jedahal dan Sirarman 2006. Terkait kreativitas matematika tingkat sekolah dengan kemampuan untuk melihat masalah lama dari sudut pandang baru, memunculkan pertanyaan dan kemungkinan baru, dan solusi yang tidak biasa atau berwawasan untuk masalah tertentu. Melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dapat mendorong siswa untuk melihat hubungan antara representasi yang berbeda dan antara konten matematika yang berbeda. Metodologi ini menggunakan pengujian lapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengambilan video. Indikator pada penelitian ini adalah yang pertama, adakah perbedaan antara kreativitas yang dibuktikan oleh siswa yang menyelesaikan tugas terbuka secara individu dan mereka yang menyelesaikan tugas yang sama dalam kelompok kecil. Yang kedua, ketika semua siswa mengerjakan tugas secara individu, apakah ada perbedaan antara kreativitas matematika siswa yang pernah mengalami pemecahan masalah serupa dalam kelompok dan mereka yang tidak memiliki pengalaman kelompok? Hasil penelitian ini adalah dalam hal kefasihan, fleksibilitas, dan orisinalitas, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antar kelas, kelancaran dan fleksibilitas pada tugas pertama. Namun, untuk tugas kedua dan ketiga, ada kelancaran dan fleksibilitas yang lebih baik di antara mereka yang bekerja atau pernah bekerja dalam kelompok. Untuk ketiga tugas tersebut, tidak ada perbedaan signifikan antar kelas yang ditemukan terkait orisinalitas. Kesimpulan pada penelitian ini adalah orisinalitas dapat dicirikan oleh cara berpikir yang unik, yaitu dengan cara berpikir berbeda dengan kelompok, mempertahankan individualitas yang berbeda, menghasilkan solusi orisinal,
dapat melibatkan iluminasi, sebuah proses di mana ide bawah sadar muncul ke dalam pikiran. Jika orisinalitas berasal dari individu, orang mungkin berpikir bahwa orisinalitas dapat ditekan dalam pengaturan kelompok. Pertama, seperti yang ditunjukkan di latar belakang. Waktu inkubasi lebih sedikit dan lebih banyak gangguan. Kedua, dinamika kelompok seperti kekasaran, keharusan menyelamatkan muka, dan masalah status dapat menekan orisinalitas. Meskipun kekasaran tidak diamati dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa kontribusi lain dari penelitian ini adalah individu. Kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran matematis asli tidak selalu ditekan oleh kelompok. Ada beberapa manfaat yang diketahui untuk bekerja dalam kelompok. Selain pengetahuan matematika yang meningkat, kerja kelompok mungkin memiliki manfaat lain. Manfaat yang secara khusus diperoleh selama kolaborasi, tetapi mungkin tetap bersama individu saat bekerja sendiri. Salah satu manfaat tersebut adalah peningkatan perilaku kontrol metakognitif, seperti mencatat kondisi masalah tertentu, menganalisis rencana yang sesuai, dan memperhitungkan kemajuan yang dibuat. GAP pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat menyelidiki lebih lanjut proses kreativitas kelompok, termasuk pengembangan langkah-langkah untuk menilai individu, kontribusi untuk proses kelompok, serta berfokus pada proses yang dipertahankan saat bekerja sendiri. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan peneliti dapat dilakukan pada sekolah jenjang menengah pertama. Yang ketiga, how teaching to foster mathematical creativity may impact student self-efficacy for proving. Yang ditulis oleh Paul Regier dan Milos Šefiq pada tahun 2020. Jurnal ini adalah Jurnal Elsevier. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mempelajari hubungan antara tindakan pengajaran untuk mengembangkan kreativitas matematika dan perubahan dalam self-efficacy siswa untuk pembuktian. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan efek dari instruksi pengembangan kreativitas pada self-efficacy siswa. Sampel pada penelitian ini adalah 48 siswa. Teori penting pada penelitian ini. Dari Leikin 2009 dan Silver 1997. Konstruksi kreativitas untuk menggunakan 4 tahap kreativitas Wallace. Dalam matematika murni, kreativitas matematika sering diukur atau dijelaskan dalam kaitannya dengan individu, baik siswa atau ahli matematika. Pada saat yang sama, terdapat variasi yang cukup besar dalam cara kreativitas matematika individu didefinisikan. Sambil mengenali sifat kreativitas yang beraneka ragam dalam meneliti kreativitas matematika di kelas 12, dugaan 5 prinsip yang dapat diterapkan di kelas sehari-hari untuk memaksimalkan potensi kreativitas di kelas. Prinsip ini dijelaskan berasal dari literatur kreativitas matematika bersama dengan pengalaman matematikawan dalam membuat dan menerbitkan hasil mereka. Meskipun prinsip ini sama sekali tidak lengkap dari cara di mana seorang instruktur dapat menumbuhkan kreativitas matematika di kelas mereka, memberikan kerangka umum yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi berbagai tindakan instruktur yang dapat dilakukan dipandang sebagai pembinaan kreativitas. Metodologi penelitian ini
menggunakan metodologi kualitatif. Teknik analisis data, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kelas, survei, dan wawancara. Indikator pada penelitian ini yang pertama, metodologi apa yang sesuai untuk mengukur instruksi yang mengembangkan kreativitas di kelas dan perubahan dalam kemanjuran untuk membuktikan. Yang kedua, bagaimana tindakan mengajar untuk menumbuhkan kreativitas berdampak pada bagaimana siswa mendapatkan atau kehilangan kemanjuran untuk membuktikan. Hasil penelitian ini adalah prinsip ilmiah dikaitkan dengan pemodelan peran pengganti sebagai sumber kemajuan diri dalam pembuktian. Fanny menjelaskan, mendapatkan kepercayaan di kelas dari belajar dan membangun dari ide rekan-rekannya. Bukti penggunaan prinsip ilmiah. Peneliti juga dapat memberikan arahan bagi instruktur dalam mendukung pengembangan kemampuan pembuktian matematis siswa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kami mengeksplorasi bagaimana menumbuhkan kreativitas matematika dalam kursus pengantar bukti tersier dapat mempengaruhi self-efficacy untuk pembuktian. Kami mengembangkan metode yang didasarkan pada teori sebelumnya dalam mengembangkan kreativitas matematika, membuktikan dan kemanjuran diri untuk mempelajari tindakan mengajar yang mendorong kreativitas dan keefektivitasan siswa untuk membuktikan. Kami menganalisa bagaimana penggunaan 5 asas di kelas dapat dikaitkan dengan cara di mana siswa memperoleh atau kehilangan kemanjuran diri. Analisis dari 4 siswa yang diwawancarai memberikan bukti bahwa siswa ini memperoleh atau kehilangan kemanjuran diri melalui pengalaman aktif dan pemodelan peran pengganti dalam kaitannya dengan penggunaan instruktur dari 4 dari 5 prinsip. Secara khusus, instruktur membina kebebasan waktu dan ruang untuk bekerja pada masalah yang menantang, dan mengekspos siswa pada ketidakpastian dalam matematika. Muncul untuk mendukung siswa memperoleh kemanjuran diri melalui pencapaian mereka sendiri. Selain itu, instruktur memungkinkan siswa untuk membangun ide satu sama lain yang memunculkan untuk mempromosikan siswa mendapatkan kemanjuran diri dari rekan-rekan mereka. GAP dari penelitian ini adalah penelitian dapat memberikan perspektif baru untuk meneliti efek kreativitas matematika di kelas, menyoroti dampak menumbuhkan kreativitas pada konstruksi yang tidak sering dikaitkan dengan kreativitas. Saran untuk penelitian ini adalah seharusnya sampel atau populasi dijelaskan secara detail menggunakan siswa jenjang tingkat SMP ataupun SMA. Selanjutnya, promoting pupils creative thinking in primary school mathematics, a case study. Yang ditulis oleh Evelyn M. Squivers, Paul P. M. Liseman, Esther M. Slot, Arthur, Ronald, Evelyn, yang ditulis pada tahun 2019. Jurnal ini adalah jurnal Elsevier. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang mempromosikan kreativitas matematika dalam praktik pendidikan. Sampel penelitian ini menggunakan 22 siswa sekolah dasar. Teori penting pada penelitian ini adalah kreativitas matematika umumnya didefinisikan sebagai penciptaan sesuatu yang baru dan bermakna dengan melepaskan diri dari pola pikir yang sudah mapan.
Untuk mempromosikan kreativitas matematika, diperlukan lingkungan pedagogis yang ditandai dengan suasana terbuka, di mana siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan konsep matematika baru dalam interaksi dengan orang lain. Guru juga disarankan untuk membimbing siswa dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang sesuai dengan mereka untuk merefleksikan ide matematika. Pelajaran terbuka jika mengundang solusi yang berbeda, metode solusi atau terbuka untuk interpretasi, membuat konsep matematika yang baru dan berguna membutuhkan tingkat kebebasan tertentu dalam pelajaran. Berarti, pelajaran harus memungkinkan siswa untuk mencari, mengeksplorasi, membuat dugaan, hipotesis, memeriksa, menyangkal, mengadaptasi, menyusun, menyimpulkan, menalar, atau membenarkan kesimpulan mereka atau merefleksikannya. Metodologi ini menggunakan metode studi kasus. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan video pembelajaran dan wawancara. Indikator pada penelitian ini yaitu yang pertama, strategi mana untuk mempromosikan kreativitas matematika dalam pemikiran siswa yang digunakan oleh guru dalam 3 pelajaran dan apakah pelajaran berbeda dalam hal ini? Yang kedua, bagaimana strategi promosi kreativitas matematika guru terkait dengan kreativitas siswa seperti yang diungkapkan dalam dialog kelas? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas matematika hanya ditingkatkan dalam 2 pembelajaran matematika terbuka. Lebih khusus lagi, ekspresi kreatif matematis terkait dengan dialog seluruh kelas yang lebih panjang, di mana guru menciptakan suasana terbuka. Dia menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka, menanggapi ide-ide tersebut dengan serius, meskipun dalam beberapa episode pelajaran matematika reguler. Suasana terbuka ini tercipta, namun tidak ada kreativitas matematis yang terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini, dalam pembelajaran, guru harus fokus pada penggunaan strategis seperti mengaktifkan pertanyaan terbuka yang mengundang siswa untuk menghasilkan banyak jawaban dan ide, menciptakan dialog kelas yang lebih panjang di mana ide menjadi pusat, memastikan bahwa jawaban siswa didengar dan dihormati. Dan pertanyaan lanjutan itu diminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang ide-ide siswa. Selain itu, penelitian berkontribusi pada literatur tentang mempromosikan kreativitas matematika karena menggunakan pendekatan baru dalam mendefinisikan dan mengukur kreativitas matematika dalam dialog matematika sekolah dasar. GAP pada penelitian ini adalah penelitian di masa depan dapat menyelidiki berapa banyak dan siswa mana di kelas yang menghasilkan ekspresi kreatif matematis. Penelitian di masa depan juga dapat memperhitungkan ekspresi kreativitas nonverbal. Saran pembaca untuk penelitian ini, seharusnya peneliti menginformasikan lengkap tentang sekolah yang menjadi tempat penelitiannya. Selanjutnya adalah Student Creative Thinking Process Take, Implementation of Realistic Mathematics Education, yang ditulis oleh Joni Sitorus dan Mashrayati pada tahun 2016. Jurnal ini adalah jurnal Elsevier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan kognitif siswa pada setiap tahapan proses berpikir kreatif dengan menerapkan realistic mathematics education berdasarkan teori perspektif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah SD Hikmatul Fadilah Medan. .
Teori penting pada penelitian ini. Menurut perspektif teori Wallace dalam bukunya The Art of Thought, Wallace 1926 mengembangkan model kreativitas 4 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Namun, berbeda dengan Osborn 1953 pada dekade 1950-an, yang mengembangkan model kreativitas 7 tahap, yaitu orientasi, persiapan analisis, ideasi, inkubasi, sintesis, dan evaluasi. Teori Osborn merupakan perbaikan dan modifikasi dari Wallace. Misalnya, Osborn mengembangkan tahap persiapan menjadi 3, yaitu persiapan analisis dan ideasi, yang merupakan pecahan dari tahap persiapan yang dimunculkan oleh Wallace. Tahapan tersebut memang memiliki arti dan tujuan yang sama dengan cara pandang Wallace. Osborn mengklasifikasikan iluminasi ke dalam tahap inkubasi, sedangkan menurut pandangan Wallace, kedua tahapan proses berpikir kreatif itu berbeda. Jadi, Osborn menggunakan sintesis antara tahap inkubasi dan evaluasi. RME dapat mengkonstruksi pengetahuan kognitif matematika siswa pada setiap tahapan proses berpikir kreatif yang dilalui siswa. Dalam berbagai literatur, penelitian proses kreatif sebenarnya lebih berorientasi dan terkonsentrasi pada fungsi kognitif dan intelektual individu, khususnya pada pemecahan masalah secara kreatif. Untuk mewujudkan potensi kreatif, membutuhkan dorongan atau dukungan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, guru harus mampu memfasilitasi proses pembelajaran yang kreatif agar membantu siswa untuk berpikir kreatif. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator pada penelitian ini yang pertama adalah berapa tahapan proses berpikir kreatif yang dilakukan siswa sekolah dasar dengan menerapkan RME. Yang kedua, bagaimana siswa sekolah dasar mengkonstruksi pengetahuan kognitif matematika mereka pada setiap tahap proses berpikir kreatif dengan menerapkan RME. Hasil penelitian menunjukkan proses berpikir kreatif penerapan RME terjadi dalam 5 tahap, yaitu orientasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pengetahuan kognitif siswa pada tahap orientasi adalah membaca dan memahami masalah kontekstual dan mencari informasi dari masalah kontekstual. Pada tahap persiapan, siswa melakukan kegiatan seperti mengumpulkan data dan informasi, mempresentasikan atau memanipulasi masalah kontekstual menjadi objek matematika, dan merumuskan model strategi. Pada tahap inkubasi, siswa memperoleh pengetahuan kognitif dengan membaca ulang dan memahami proses tahap persiapan, mengingat kembali pengetahuan dan pengalaman belajar sebelumnya. Membayangkan hubungan setiap objek matematika dan memunculkan ide-ide matematika yang belum sempurna. Pada tahap iluminasi, siswa menganalisis bagian dari ide matematika dan mensintesisnya, menemukan ide matematika utama, menghubungkan ide matematika dengan orang lain, dan memecahkan masalah kontekstual. Kesimpulan pada penelitian ini, dalam penelitian ini menemukan bahwa penerapan pendekatan RME dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Penemuan kembali yang dipandu dengan prinsip RME memungkinkan siswa untuk menemukan kembali konsep matematika. Pemodelan matematika dalam pemecahan masalah sebagai karakteristik RME memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Kefasihan
dalam memecahkan masalah didasarkan pada kemampuan siswa dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan memberikan berbagai tanggapan yang benar. Beberapa jawaban yang benar, berbeda, dan tidak yang disebut fleksibilitas. Kebaruan dalam pemecahan masalah didasarkan pada novel, siswa dan jawaban sebagai tahap mengenali masalah. Osborne juga menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sebelum memahaminya. Jika seseorang memahami masalah, maka tahap selanjut dari proses berpikir kreatif adalah melakukan kesiapan untuk pemecahan masalah, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. GAP dari penelitian ini tidak tercantum dalam artikel. Saran pembaca untuk peneliti seharusnya menambahkan GAP pada artikel. Sekian presentasi review jurnal internasional, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.